Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit bagian kedua, yaitu penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Baik, kemarin yang kita bahas sifat kualitatif larutan ada 4 ya. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kita bahas yang pertama dulu, penurunan tekanan uap untuk molekul larutan non-elektrolit. Menguap itu merupakan kondisi ketika molekul-molekul zat cair melepaskan diri dari permukaan cairnya dan membentuk fase gas atau uap. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada dua wadah ya. Kemudian ini disambung dua wadah besi cairan. Yang satunya ada pelarut air, yang satunya adalah larutan gula. Ini larutan gula ya. Jadi di sini ada pelarut, di sini ada larutan. Larutan ini terdiri dari gula dan air, jadi namanya larutan gula. Nah, kedua zat ini kemudian disambungkan ke dalam pipa, ini, ya. Kemudian ini dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan dengan suhu yang sama, yang terjadi adalah tekanan uap dari pelarut air ini lebih besar bila dibandingkan dengan tekanan uap dari larutan ya. Jadi ini selisihnya, jadi tekanannya ini lebih tinggi bila dibandingkan tekanan yang dari sini uapnya. Ini menunjukkan bahwa tekanan uap pelarut murni dari air itu lebih besar bila dibandingkan dengan tekanan uap dari larutan. Kalau tekanan uap pelarut murninya kita simbolkan dengan P0, maka tekanan uap pelarutan itu kita simbolkan dengan P. Nah, selisih di antara keduanya ini disebut sebagai penurunan tekanan uap. Kenapa dikatakan sebagai penurunan? Karena tekanan uap dari pelarutnya itu lebih besar bila dibandingkan dengan tekanan uap larutannya. Makanya dikatakan sebagai penurunan tekanan uap. Nah, sekarang kalau kita perhatikan diagram PT ini adalah diagram yang menghubungkan antara tekanan ya, kemudian di sini suhu. Nah, kita lihat yang penurunan tekanan uap dulu ya. Simbol ini yang warna biru ini, garis ini adalah garis dari pelarut. Yang warna hijau yang satunya ini itu adalah garis dari larutan. Nah, ini larutan, garisnya ini hijau, yang ini pelarut murni ya. Nah, kalau kita perhatikan yang tadi tekanan uap pada suhu 100 derajat Celcius ya, tekanan uap dari larutan itu lebih kecil bila dibandingkan dengan tekanan uap dari pelarut murninya, seperti yang tadi. Nah, kalau pelarut murninya itu pada suhu 100 derajat Celcius tekanannya 1 atmosfer atau 760 mmHg. Sedangkan untuk larutan tekanan uapnya masih rendah. Ya. Nah, jadi di sini ada tekanan uap dari pelarut murni. Kemudian ini tekanan uap dari larutannya. Selisihnya ini disebut sebagai delta P. Jadi selisihnya ini dengan ini itu disebut sebagai delta P atau penurunan tekanan uap. Kenapa sih tekanan pelarutnya lebih besar? Ingat, kalau kita ingin mendidihkan air ya, kalau tidak ada zat terlarut maka uapnya akan banyak. Pada suhu yang sama ketika ada larutan, ketika atau masak mie, nah ketika pelarut air ini mau menguap, ini masih terhalang-halang oleh zat larut atau mie-nya, sehingga tekanan uap dari pelarut itu lebih besar bila dibandingkan dengan tekanan uap larutannya. Kemudian kalau kita lihat persamaannya, menurut Frances Merholt, besarnya tekanan uap larutan ini sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya, sehingga menurut hukum Roth kita dapatkan
bahwa tekanan uap larutan P itu sebanding dengan tekanan uap pelarut murninya dikalikan dengan fraksi mol pelarut, di mana P ini adalah tekanan uap larutan, satuannya atmosfer atau milimeter Hg. Ingat 1 atm atmosfer adalah 760 ml/Hg. Kemudian X pelarut adalah fraksi mol pelarut, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, satuannya sama, atmosfer atau milimeter Hg. Nah, karena jumlah fraksi mol seluruh zat dalam satu larutan adalah 1, ya, fraksi mol pelarut terlarut sama dengan 1, maka X pelarutnya adalah 1 min X terlarut, sehingga delta P itu adalah P0 min P, penurunan tekanan uap ya, karena P0 nya lebih besar. Kemudian kita substitusikan X pelarutnya ini ya ke sini, sehingga nanti kita dapatkan persamaan P0 min P0 min P0, sehingga untuk mencari penurunan tekanan uap dari larutan adalah P0 tekanan uap dari pelarut dikali dengan fraksi mol terlarut. Hati-hati jangan sampai kebalik. Kalau tadi mencari tekanan uap larutan itu adalah P0 dikali dengan fraksi molnya pelarut, sehingga kalau mencari tekanan penurunan di sini P0 dikali X larut. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.